Jadi tolonglah buat RW yang udah lebih dari itu, sadar, jabatan gak dibawa mati, hei. Oke, angkringan balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahri Setia Official. Kali ini kita akan membahas sesuatu mengenai pemerintahan dalam negeri. Wah, jadi pembahasan kita kali ini didasarkan pada pertanyaan dari temen gue. Jadi ceritanya gue punya temen, dia itu mau nyalon jadi ketua RW. Karena di rumahnya, di wilayahnya gitu ya, RW-nya itu sudah menjabat selama lama deh, katanya nggak ganti-ganti. Nah, dia tuh ceritanya mau jadi RW gitu, kan harus ikut pemilihan. Nah, masalahnya nggak pemilihan nih RW-nya, terus diminta untuk turun, katanya nggak mau. Terus katanya temen gue ini juga sudah melakukan langkah persuasif ke kelurahan, tapi hasilnya nihil lah ceritanya gitu. Padahal dukungan sudah mengalir ke temen gue ini, jadi dia udah punya suara lah gitu, tapi tetap aja pemilihannya belum dilaksanakan gitu. Nah, temen gue ini bingung, dia tuh harus apa gitu supaya bisa pemilihan nih. Berdasarkan hal tersebut, gua tuh jadi penasaran juga. Sebenarnya perihal RW-RW-an ini itu sebenarnya diatur di mana sih? Terus mengenai masa waktu RW itu sebenarnya berapa lama sih? Dan untuk mengatasi permasalahan teman gue tersebut, bagaimana sih caranya yang benar gitu kan? Jadi kali ini kita akan membahas soal per RW-an. Jadi ini dia pembahasannya. Nah, buat menjawab hal tersebut, ini gue sudah buka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, jadi ketentuan mengenai RW itu pertama kali muncul di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tentang desa. Nah, kita coba lihat ya, rukun warga. Oke, cuma 2. Nah, jadi pertama kali muncul itu RW di penjelasan umum angka 11. Jadi di sini dibilang di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Nah, oke, jadi fix ketentuan mengenai RW itu diatur di Undang-Undang Nomor 6 ini, tapi tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai ketentuan soal RW itu. RW itu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa yang bisa dibentuk di desa. Jadi bisa iya, bisa enggak. Nah, itu dulu poin pentingnya di Undang-Undang Desa ini. Nah, lebih lanjut, gue juga punya PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan tentang Undang-Undang nomor 14 tentang desa. Oke, berarti memang secara eksplisit gak ada ya. Coba kita cari lembaga kemasyarakatan desa. Nah, ini bahkan ada bab tersendiri tentang lembaga kemasyarakatan desa nih. Coba kita lihat ya. Nah, di sini jelaskan kalau di pasal 150, lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Kemudian ini ada tugasnya melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Nah, ini ada fungsinya. Kemudian pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa. Jadi ini memang umum ya, sangat umum sekali. Jadi memang di PP-nya juga belum ada ketentuan eksplisit mengenai RW ya. Oh iya, PP pelaksanaan Undang-Undang Desa ini sudah mengalami 2 kali perubahan ya. Jadi yang pertama itu dengan PP 47 tahun 2015, kemudian yang kedua adalah PP 11 tahun 2019. Nah, kalau ada PP perubahan seperti ini, dan yang harus kita cari tahu terlebih dahulu adalah apakah ketentuan yang kita tuju itu mengalami perubahan. Nah, di sini kita coba cek. Tadi kan ada di pasal 150 ya. Apakah pasal 150 di perubahan pertamanya berubah? Oke, tidak. Di perubahan kedua, oke, nggak ada. Berarti fix ketentuan mengenai lembaga kemasyarakatan desa di PP, baik di perubahan pertama maupun perubahan kedua, itu masih sama seperti yang ada di PP awal. Jadi norma yang tadi kita baca itu masih berlaku sampai sekarang.
Nah, tadi kan kita udah lihat undang-undang sampai ke PP nih, dan belum ada yang spesifik menjelaskan mengenai RW. Nah, ini kita lihat, gua punya satu lagi peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, ini ada Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Tadi kan di undang-undang itu diatur mengenai lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian diturunkan di PP, dijelaskan lebih detail, tapi hanya gambaran umumnya saja. Nah, dengan peraturan Menteri Dalam Negeri ini dijelaskan lebih lanjut nih ketentuan mengenai lembaga kemasyarakatan desanya. Nah, kita lihat siapa tahu ada pengaturan RW di dalam. Karena berdasarkan undang-undang, RW itu bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Ini dia. Jadi berdasarkan pasal 6 dijelaskan kalau LKD itu apa ya? Ini singkatan, berarti harusnya dijelaskan di batang tubuh. Lembaga kemasyarakatan desa ini LKD ya. Oke, masih sama seperti yang ada di undang-undang ini sepertinya. Wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Oke, ini LKD. Berdasarkan pasal 6 Permendagri ini dijelaskan kalau jenis LKD paling sedikit meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM. Nah, di pasal 6 ini normanya adalah paling sedikit meliputi, artinya dalam satu desa minimal dia itu harus punya 1, 2, 3, 6 LKD yang salah satunya diantaranya RW. Jadi minimal dalam satu desa itu harus ada 1 RW minimal, 1 RW, 1 RT, 1 Posyandu, 1 PKK dan 1 LPM minimal. Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud sesuai dengan perkembangan. Jadi misalkan ternyata berdasarkan perkembangannya di desa tersebut, misalkan desa petani gitu, terus dia bikin lembaga kemasyarakatan desa untuk pertanian. Nah, itu bisa aja tuh. Itu dimungkinkan berdasarkan Permendagri ini. Terus ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD ditetapkan dalam peraturan desa. Nah, di pasal 7, RT dan RW sebagaimana dimaksud bertugas, nah ini tugas RT dan RW, membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Tapi tentu saja tugas lainnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma kesusilaan. Misalkan lurah nyuruh ketua RW 5 untuk menjadikan RW tersebut sentra transaksi narkoba, nggak boleh. Dan ngapain juga ya, kacau juga tuh RW. Oke, lanjut. Nah, terus pasal 8, pengurus LKD terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang. Nah, ini nih, jadi dalam masing-masing LKD itu berarti pengurusnya terdiri atas ketua RT, ketua RW, ketua Posyandu, terus sekretaris RT, sekretaris RW, sekretaris Posyandu, bidang-bidang. Terus pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Nah, ini dia. Jadi, karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memang tidak diatur secara eksplisit mengenai masa jabatan RW, tetapi di undang-undang itu dijelaskan kalau RW itu merupakan bagian dari LKD, maka dengan penafsiran persamaan kita bisa menyamakan ketentuan mengenai LKD ini dengan ketentuan mengenai RW. Berarti pasal ini dibacanya tuh karena RW itu bagian dari LKD. Pengurus RW memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Jadi sejak dia dilantik atau sejak keputusan, biasanya kalau RW itu kayaknya pakai camat ya. Sejak camat itu ditekan, maka masa waktunya tuh terhitung tuh maksimal 5 tahun. Kemudian di ayat 4-nya ada lagi nih, pengurus LKD berarti termasuk pengurus RW ya, termasuk ketua RW juga berarti. Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Nah, ini juga nih. Jadi ketua RW itu cuma boleh menjabat 5 tahun dalam 1 kali masa jabatan atau maksimal 2 kali masa jabatan seumur hidup dia di RW tersebut. Jadi mau sebagus apapun kinerja RW dan mau seenggak ada orang apapun di RW tersebut, maka masa jabatannya itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, di mana nggak boleh lebih dari 5 tahun dalam 1 kali masa jabatan atau tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak. Nah, ini nih kadang-kadang yang harus kita kawal bersama. Jadi tolonglah buat RW-RW yang udah lebih dari itu sadar jabatan nggak dibawa mati.
Lanjut, pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Nah, ini juga yang kerap terjadi. Jadi ketua RW itu nggak boleh rangkap jabatan sama jabatan LKD lain. Misalkan ketua RW, dia itu juga sekaligus ketua RT atau dia itu sekaligus sekretaris RT. Ini diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri. Mungkin banyak juga ya teman-teman yang misalkan ketua RT 5 itu dia juga ketua RW 1. Nah, itu nggak boleh nih, bukan gue yang ngomong, ini kata Peraturan Menteri Dalam Negeri nih. Ya. Dan tidak boleh menjadi anggota partai politik. Nah, ini mungkin karena dinamika yang terjadi ya. Karena di grassroots itu kan kalau parpol itu kan ada pengurus ranting. Nah, biasanya pengurus ranting itu kan biasanya, gue nggak bilang semuanya, biasanya pengurus ranting itu terlibat dalam politik grassroots tuh, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW. Nah, mungkin dia bisa mendukung calon RT atau RW pilihannya, tetapi ketua RT maupun ketua RW tidak boleh merupakan anggota partai politik. Nah, ini kata Peraturan Menteri Dalam Negeri nih, bukan kata gue sekali lagi. Oke, kita lanjut. Gue jadi penasaran nih, karena dari tadi delegasi ketentuan lebih lanjutnya itu selalu di peraturan desa. Nah, tapi karena gue orang Bekasi, gue jadi tertarik sebenarnya pengaturan di Bekasi pun itu seperti apa sih. Nah, seharusnya ada Perda Jawa Barat mungkin ya, atau Perda Bekasi mungkin yang mengatur mengenai hal tersebut. Dan alhamdulillah berkat izin Allah ya, gue berhasil menemukan, nah ini nih, Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 58 tahun 2020 tentang RT dan RW di Kota Bekasi. Kalau kita baca amanatnya dalam dasar menimbangnya, merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018, which is ini adalah Permendagri yang tadi kita bahas, pasal 14 ya. Benar, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD di kelurahan diatur dengan peraturan wali kota. Ya, jadi bisa dibilang langkah yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi untuk membentuk peraturan wali kota tentang RT dan RW berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 ini adalah langkah yang tepat. Respect Pak Wali Kota, capsir soal ini, soal yang lain belum tentu ya. Canda. Oke, lanjut, kita balik lagi ke peraturan wali kotanya. Nah, seharusnya di sini udah detail nih ngomongin soal RW dan RT. Jadi di peraturan wali kota ini sudah dijelaskan atau diberikan batasan mengenai RW. Adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai mitra lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah daerah. Nah, di sini sudah ditunjukkan betapa semangat demokrasi itu sudah dipupuk sejak pemerintahan paling rendah. Jadi RW pun dipilih melalui musyawarah. Jadi harusnya ada mekanisme musyawarah, mungkin musyawarah RW itu atau musyawarah kelurahan gitu ya. Jadi nggak seperti like and dislike, misalkan lurahnya suka sama gue, ya gue ditunjuk jadi RW gitu di salah satu RW dalam wilayah kelurahannya, nggak gitu. Jadi berdasarkan peraturan wali kota Bekasi sudah ditentukan kalau RW itu dipilih berdasarkan musyawarah. Respect Pak Wali Kota buat ini. Yang menarik ini nih, di pasal 6 ada kewajibannya. Jadi ada beberapa kewajiban yang diharuskan oleh Wali Kota Bekasi berdasarkan peraturan wali kotanya terhadap RW maupun RT di Wali Kota Bekasi. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar NKRI, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentu saja sudah pasti dong. Setiap warga negara pasti begitu kan. B. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait. Ini juga sudah pasti. Jadi RW itu harus membina hubungan kemitraan dengan pihak terkait itu, misalnya seperti Babinsa, terus misalkan Polsek gitu ya. Nah, itu harus tuh. C. Menaati peraturan perundang-undangan. Nah, ini. E. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini juga nih. Jadi RW itu nggak boleh sembarangan nempeleng gembel, nyelengkat nenek-nenek. Itu nggak boleh tuh. Bertentangan nih dengan etika dan moral. Terus membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan. Nah, ini sih emang tugas mereka setelah dipilih ya. Nah, yang menarik sebenarnya adalah yang huruf C ini, menaati peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, peraturan perundang-undangan yang mana? Gue bisa jawab semua peraturan perundang-undangan, termasuk Permendagri nomor 18 tahun 2018. Di Permendagri nomor 18 tahun 2018 ini sudah ditentukan mengenai masa bakti LKD yang diantaranya adalah RW, yaitu selama 5 tahun dan maksimal 2 kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun
maupun tidak berturut-turut. Artinya berdasarkan peraturan wali kota Bekasi, jadi wali kota Bekasi itu bilang ke RW-nya, RW kalau kamu jadi RW, kamu itu wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masa jabatan kamu. Nah, dilihat di mana, di Permendagri. Jadi kamu kalau jadi RW di Bekasi cuma boleh 5 tahun dalam 1 kali masa jabatan atau maksimal 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ini kata siapa? Kata wali kota Bekasi menurut peraturan wali kota Bekasi, mengacu ke peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau RW itu tidak memenuhi hal tersebut? Nah, di pasal 7 ada nih RT dan RW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif. Jadi nih ya guys, karena salah satu kewajiban yang diminta untuk ditaati sebagai RW itu adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mengenai masa baktinya mereka berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Kalau ada RW yang tidak comply dengan ketentuan tersebut, artinya dia memegang masa jabatan lebih dari 5 tahun dalam 1 kali masa jabatan atau lebih dari 2 kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, maka dia dapat dikenakan sanksi administration. Sanksi administrasinya berupa apa? Peringatan tertulis maupun pencabutan keputusan lurah dan keputusan camat. Honestly di sini adalah kekurangan dari draftingnya peraturan wali kota ya. Jadi mohon izin ini dari warga Pak, mungkin nanti bisa lebih teliti lagi karena ini riskan ya. Satu, mengenai kata hubung. Jadi apakah ini kumulatif atau pilihan? Harusnya di sini ada dan atau dan atau. Nah, harusnya itu lebih cermat lagi. Kemudian harusnya ini bukan pencabutan keputusan lurah dan keputusan camat. Harusnya ini keputusan lurah dan atau keputusan camat. Karena kalau nggak salah, kayak pengangkatan RW itu adanya di camat dan kayak pengangkatan RT itu adanya di lurah. Jadi kalau RW yang mau dicopot, keputusan lurah itu nggak perlu dicabut karena memang tidak ada yang diterbitkan. Mungkin saya salah, tapi mungkin saya benar juga sih. Saya yakin saya benar sih. Nah, jadi bisa peringatan tertulis, bisa pencabutan keputusan lurah. Nah, pencabutan keputusan lurah ini memang tidak dijelaskan lebih lanjut di peraturan wali kota ini, tapi gue menduga ini adalah keputusan lurah mengenai pengangkatannya. Jadi, kalau dia itu tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 6, RW itu bisa dicopot. Bagaimana caranya? Dengan dicabut putusan pengangkatannya. Jadi hati-hati nih lurah-lurah. Kalian pasti bertanya-tanya kan, gimana caranya? Nah, di ayat bawahnya dijelasin nih, pemberian sanksi administratif itu bisa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh pihak kelurahan maupun adanya aduan dari warga setempat. Nah, jadi harusnya kelurahan itu melakukan evaluasi terhadap kinerja RW dan RT di bawah wilayahnya. Setelah dilakukan evaluasi, maka kalau perlu dilakukan sanksi administratif, maka diterbitkan. Nah, tapi ada alternatif keduanya kalau mekanisme ini nggak jalan, yaitu adanya aduan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa mengadu terhadap kinerja RW maupun RT ke kelurahan. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya ada di ayat 3-nya. Hasil evaluasi dan aduan dari warga dilakukan rapat pembahasan oleh kelurahan dengan mengundang pihak-pihak terkait. Nah, jadi setelah adanya evaluasi tersebut, nah hasil evaluasi ini dirapatin kalau mekanisme evaluasi ini berjalan di kelurahan tersebut. Atau kalau ada aduan dari masyarakat, setelah ada aduan, maka aduan ini dibawa ke musyawarah. Nah, terus bagaimana? Nah, camat itu memberikan sanksi administratif untuk ketua RW berdasarkan hasil rapat pembahasan. Jadi enggak serta-merta ada aduan langsung wah ya udah langsung aja nih kasih sanksi administratif, enggak gitu. Jadi setelah ada aduan itu harus ada rapat dulu nih, rapat musyawarah. Habis itu berdasarkan hasil rapat tersebut baru diberikan sanksi administratif, baik berupa teguran maupun pencabutan, kayak kurang lebih segitu sih. Ya, itu dia tadi pembahasan kita panjang lebar ya soal RW. Jadi kita udah tahu RW diatur di mana, masa jabatannya seperti apa itu tadi ya. Terus bagaimana dengan case temen gua? Nah, jadi saran gua, karena tadi kita udah baca ya, sebenarnya ini adalah langkah wise yang harus dilakukan oleh kelurahan sih. Jadi harus segera dilakukan musyawarah RW yang diinisiasi, gue nggak tahu apakah Panpel ataukah siapa gitu ya, yang diinisiasi oleh perangkat desa setempat mungkin ya, supaya tidak ada yang overlap atau offside. Nah, ini mungkin masa jabatan RW yang overlap itu terjadi karena kurangnya pengawasan
dari kelurahan. Berarti kalau ada yang seperti itu, mekanisme pengawasan dari lurahnya tuh nggak jalan tuh. Nah jadi kalau gitu ya harus ada aduan dari masyarakat. Jadi saran gue ke temen gue, jadi mungkin Anda bisa melakukan pengaduan ke lurah, ke camat mungkin, agar ditindaklanjuti dengan musyawarah lurah gitu ya, supaya dibentuk status quo, entah PLT sambil dilakukan pemilihan. Nah, jadi harusnya kalau memang terbukti ada aduan tersebut, jadi dia memang memegang masa jabatan itu terlalu lama, itu harusnya dikasih sanksi administratif tuh, entah itu teguran tertulis atau pencabutan cap. Jadi langsung di-cut masa jabatannya, dijadiin PLT, terus diinisiasi pemilihan. Nah, lo bisa masuk untuk mencalonkan diri di pemilihan itu. Nah, saran gua untuk mendukung aduan masyarakat, coba lu cari cap pengangkatan RW-nya. Biasanya itu adanya di cap camat dan biasanya arsipnya sih ada di kecamatan ya. Jadi mungkin minta aja. Gua rasa lu sebagai calon RW gitu ya memiliki hak konstitusional deh buat minta. Nah dari situ mungkin bisa dihitung apakah masa jabatan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau lewat. Nah kalau lewat, nah itu bisa dijadikan dasar untuk dilakukan pengaduan. Tapi kalau belum ya mungkin lu suzon aja ya. Dia mungkin emang kalau orang menjabat tuh kayaknya udah lama nih, padahal baru beberapa tahun ya, mungkin bisa aja. Jadi di situ mungkin bisa ketahuan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saran gue jangan bertindak anarki, jangan misalkan lu kesel sama RW-nya terus lu lempar rumahnya gitu pakai batu. Kalau pakai pantun mungkin boleh, paling dia teriak cakep gitu. Ya takutnya nanti berbalik malah lu yang dilaporin ke polisi karena tindak kekerasan gitu ya. Jadi saran gue sabar buat orang-orang yang memiliki permasalahan seperti temen gue, sabar, lakukan langkah yang konstitusional. Insya Allah kebenaran itu akan terang pada waktunya. Wah.